Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidi Ragil Saputra dengan NIM 3101422096. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rancangan artikel yang sedang saya tulis yang bertemakan sejarah militer dan kepolisian. Dari tema tersebut, saya mengambil judul yaitu Strategi Militer Muhammad Al-Fatih dalam Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, Inovasi, Teknologi, dan Kepemimpinan. Dalam bagian abstrak, artikel ini membahas strategi militer yang diterapkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, fokus utama dari penelitian ini adalah pada inovasi teknologi militer, taktik pengempungan, dan kepemimpinan strategis yang menjadikan kampanye ini sebagai salah satu titik balik dalam sejarah Islam dan dunia. Melalui metode penelitian sejarah, tulisan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Muhammad Al-Fatih tidak hanya terletak pada kekuatan militer semata, melainkan pada kemampuan mengintegrasikan teknologi organisasi militer yang efisien dan visi ideologis yang kuat. Dalam bagian pendahuluan penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Muhammad II yang lebih dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih merupakan peristiwa monumental yang menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan kebangkitan Kekaisaran Utsmani sebagai kekuatan besar dunia. Keberhasilan ini bukan hanya mencapai politik yang religius, tetapi juga hasil dari strategi militer yang brilian dan inovatif. Artikel ini bertujuan untuk mengaji secara kritis faktor-faktor strategis yang berkontribusi terhadap keberhasilan militer Muhammad Al-Fatih. Lanjut ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan suatu prosedur ilmiah yang digunakan untuk merekonstruksi peristiwa dari masa lalu secara sistematis, objektif, dan kritis berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau. Penelitian sejarah tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan fakta, tetapi juga untuk menafsirkan makna di balik peristiwa yang telah terjadi guna memahami dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam lintasan waktu. Proses dalam metode penelitian sejarah umumnya melibatkan 4 tahapan utama, yaitu yang pertama ada heuristik atau pengumpulan sumber, terus ada kritik sumber, yang ketiga ada interpretasi, dan yang terakhir keempat ada historiografi. Lanjut ke latar belakang. Latar belakang politik dan militer Utsmani sebelum tahun 1453, Kesultanan Utsmani telah tumbuh sebagai kekuatan dominan di Anatolia dan Balkan. Namun, keberadaan Konstantinopel sebagai pusat Bizantium menjadi hambatan simbolis dan strategis bagi ambisi ekspansi Utsmani. Muhammad Al-Fatih yang naik tahta pada masa mudanya pada usia 19 tahun mewarisi impian penaklukan kota tersebut dari ayahnya, yaitu Murad II. Ia segera mempersiapkan strategi militer yang matang untuk merealisasikan ambisinya. Dalam persiapannya, Muhammad Al-Fatih melakukan reformasi dalam struktur militer, memperkuat logistik, dan membangun jaringan intelijen yang efektif guna memantau kekuatan Bizantium dan potensi bantuan dari Eropa. Selanjutnya, sumber pertama yaitu inovasi teknologi militer. Salah satu keunggulan utama dalam strategi Muhammad Al-Fatih adalah pemanfaatan teknologi meriam raksasa. Dengan bantuan insinyur asal dari Hungaria bernama Urban, Utsmani memproduksi meriam besar seperti basilika yang mampu menghancurkan tembok kota yang sebelumnya itu dianggap tidak akan tertembus. Penggunaan meriam dalam skala besar merupakan revolusi dalam seni perang pengepungan di abad ke-15. Meriam ini memiliki panjang sekitar 8 meter dan dapat menembakkan peluru batu seberat lebih dari 500 kg. Selain itu, produksi meriam dilakukan secara massal dan strategis ditempatkan pada titik-titik lemah benteng kota.
Muhammad Al-Fatih juga memanfaatkan senjata api ringan untuk mendukung infanteri serta memperkuat armada laut dengan galai dan kapal bersenjata yang dirancang khusus untuk pertempuran laut di Selat Bosporus dan Tanjung Mas. Dalam sub selanjutnya yaitu strategi pengepungan dan serangan. Muhammad Al-Fatih menerapkan taktik pengepungan berlapis dan terus-menerus. Ia membangun benteng Rumeli di Sari untuk memutus jalur bantuan dari Laut Hitam dan memblokade kota dari darat dan laut. Salah satu langkah yang jenius adalah memindahkan kapal-kapal Utsmani melewati Bukit Galata dengan bantuan rel kayu dan pelumas sehingga armada Utsmani bisa menyerang dari Golden Horn, mengejutkan pihak Bizantium. Strategi pengepungan ini mencakup pengeboran terowongan bawah tanah zapping untuk melemahkan fondasi tembok, serangan malam hari untuk melemahkan pertahanan musuh, serta penggunaan menara pengepungan untuk menyerbu bagian atas benteng. Serangan akhir dilakukan secara simultan dengan koordinasi darat dan laut yang cermat, disertai gelombang pasukan yang menyerang secara bergantian dan terus-menerus hingga tembok pun jebol. Lanjut ke selanjutnya yaitu kepemimpinan dan organisasi militer. Muhammad Al-Fatih menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengorganisir pasukan multitenis dan multikultural. Ia membagi pasukannya ke dalam beberapa unit seperti pasukan reguler, Janisari, terus ada Sipahi yaitu kavaleri, dan sukarelawan Ghazi. Dengan disiplin tinggi dan motivasi ideologis berupa janji surga bagi para syuhada, Al-Fatih mampu menjaga moral tempur pasukan dalam pengepungan panjang. Ia juga menerapkan sistem meritokrasi dalam kepemimpinan militer, memilih jenderal dan perwira berdasarkan kemampuan, bukan hanya keturunan atau kedekatan di politik. Komunikasi antara unit darat dan laut dijaga secara konsisten, dan Muhammad Al-Fatih sendiri kerap hadir langsung di medan perang untuk memantau jalannya operasi dan memotivasi pasukan secara langsung. Selanjutnya yaitu faktor ideologis dan simbolisme keagamaan. Muhammad Al-Fatih dipengaruhi oleh nubuat Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Ini menjadi dorongan spiritual yang kuat dan alat propaganda yang efektif dalam membangun semangat juang dan legitimasi religius terhadap misi militernya. Ia menanamkan pemahaman bahwa penaklukan Konstantinopel bukan sekedar ekspansi wilayah, tetapi pemenuhan amanah kenabian. Dukungan dari ulama dan tokoh keagamaan turut memperkuat moral dan kesatuan pasukan, menciptakan sinergi antara visi spiritual dan strategi militer. Lalu terdapat dampak dan warisan dari strategi militer Al-Fatih. Kemenangan ini menginspirasi transformasi besar dalam dunia militer Islam dan Eropa. Strategi pengepungan, penggunaan artileri berat, serta logistik militer yang kompleks menjadi modal dalam peperangan selanjutnya. Penaklukan Konstantinopel juga membuka era baru dalam geopolitik global, menjadikan Istanbul sebagai pusat kekuasaan Islam selama berabad-abad. Warisan militer Al-Fatih mencakup pembentukan sistem pertahanan kota yang modern, pembangunan akademi militer, serta adopsi teknologi dan organisasi militer dalam skala imperium. Keberhasilannya juga memicu kekhawatiran di kalangan kerajaan Kristen Eropa. Mempercepat inisiasi perang salib baru dan penyesuaian strategi pertahanan barat terhadap ancaman Utsmani. Dan yang terakhir ya masuk ke kesimpulan.
Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih adalah hasil dari kombinasi cemerlang antara strategi militer, teknologi inovatif, dan kepemimpinannya yang visioner. Al-Fatih tidak hanya dikenal sebagai penakluk, tapi juga sebagai reformator, militer, dan simbol kejayaan Islam dalam sejarah dunia. Strateginya menunjukkan pentingnya perencanaan logistik, sinergi darat dan laut, pemanfaatan teknologi, serta pemahaman konteks ideologis dalam peperangan. Penaklukan ini menjadi presiden penting bagi studi sejarah militer modern. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin terima kasih atas perhatiannya kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.